Ya, Bogor. Iya. Nama siapa? Petrus Bere. Petrus Bere. Iya. Ya, kita ingat dianya Petrus Bere. Iya. Sehingga kami baru bisa membuat permintaan visum atau visum jenazah atau visum otopsi. Jadi untuk sementara kami belum bisa, dokter. Iya. Ya. Baik. Jadi terima kasih. Kenal semua ya, Dokter Tres ini. Saya mau menjelaskan, memang Bapak selamat pagi ya, Bapak dari keluarga Ipang ya. Jadi sebelumnya memang Bapak sudah datang ya. Nah, Bapak sudah datang pertama di rekam medik. Habis itu besoknya datang dibawa ke sini, kebetulan saya tidak ada, saya punya Ibu Mada yang terima. Jadi terkait permintaan Bapak bahwa ada dugaan kejanggalan, curian itu kami untuk permintaan melihat statusnya pasien itu, alurnya selama ini harus ada surat resmi dari kepolisian. Jadi Bapak melapor, jadi waktu itu kami sempat memberitahu Bapak lapor ke polisi saja. Nanti polisi membuat surat permintaan untuk melihat kembali statusnya. Nanti kalau ada mau autopsi atau visum luar atau mau ulang apa semua itu nanti tergantung dari pihak ini. Nah, biasanya kan kami undang Kupang, tim dari Kupang, tapi untuk bagiannya kami yang sekarang untuk melihat status rekam medik itu memang harus ada permintaan dari kepolisian surat. Nah, waktu itu Bapak sempat ada bawa ya tulisan tangan, tapi itu tidak bisa kalau untuk tulisan tangan ya, untuk tidak boleh, harus surat permintaan. Selama ini ya biasa permintaan ini harus seperti itu, karena status rekam mediknya pasien ini dilindungi oleh undang-undang. Kita tidak bisa kalau ada permintaan dari kepolisian atau dari kejaksaan, nah itu dibuat dalam bentuk tulisan resmi, kemudian ketik resmi itu baru nanti kami keluarkan. Seperti itu. Mungkin kita miskomunikasi Nah, tadi saya sebelum Bapak udah masuk saya baca di Timex tadi. Nah, saya lihat di dalam seakan-akan bilang sampai sekarang rumah sakit belum mengeluarkan rekam medik itu bahwa yang atas permintaan Bapak dan keluarga dari keluarga. Tapi kami akan mengeluarkan itu kecuali dengan surat permintaan resmi itu sah. Ini kita sharing saja. Maksud saya begini gitu. Kalau macam pasal 52 Undang-Undang Kedokteran itu punya keluarga pasien ini punya hak untuk meminta mau izin dokter ya. Kalau macam tanpa kami juga keluarga pasien itu bisa meminta. Haknya keluarga pasien. Minta maaf, kita cuma hanya sharing saja. Karena memang ada aturannya di undang kedokteran seperti itu. Dan minta maaf ya. Jadi yang diminta itu sebenarnya macam kami tahu penyebab kematian, kami bilang macam dipagut ular berapa itu, tapi kalau yang minta seluruh status itu tidak bisa Bapak. Jadi haknya biasanya kami kasih ke keluarga itu surat keterangan kematian. Di bawah kami melampirkan penyebab kematian apa, itu yang itu. Seperti itu mungkin bisa. Itu kan kami itu yang biasa haknya pasien karena dia harus mengurus asuransi atau dia harus melampirkan di ini asuransi ini untuk asuransi. Jadi dikasih. Jadi kami kasih. Cuma saya permisi dokter. Ini pasal 52 ini pasal 52 undang-undang praktek kedokteran. Ini kita minta maaf ya. Pasien ini baca saja. Pasal 52 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak. Haknya mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Menolak tindakan medis. Mendapatkan isi rekam medis. Ini kita kira-kira bagaimana kita mendapatkan kembali kita mendapatkan isi rekam medis itu berupa penjelasan. Kata depan penjelasan. Tapi kalau dalam bentuk yang
tulisan resmi, Dokumen. memang dokumen harus dengan permintaan resmi. Permintaan resmi. Permintaan resmi pun tetap akan dikasih, bukan tidak dikasih, cuman itu memang harus ada alurnya seperti itu. Gitu. Sedangkan penjelasan yang macam tentang keadaan pasien apa semua, waktu dia dirawat itu dijelaskan semua sampai mohon maaf Bapak ya, sampai meninggal pun kami menjelaskan semua. Itu dalam bentuk penjelasan, tapi kalau dalam dokumen resmi memang harus ada bukti resmi permintaan. Seperti mungkin ada mau penyelidikan, seperti yang Bapak bilang, apalagi terkait mau ada dugaan, nah seperti itu yang memang harus itu, karena itu apa ya, bukan privasi ya, tapi itu memang dokumen resmi, dokumen negara ya, yang memang kita harus lindungi, tidak sembarang harus dikeluarkan, bocor keluar atau dikasih tidak. Tapi kalau untuk penjelasan kami menjelaskan selama ini, penjelasan selama ini kami menjelaskan. Waktu masuk saja kami sudah langsung menjelaskan seperti bahwa Bapak ini almarhum Ipang ini ada darah keluar dari mulut apa semua, jadi ini dia sudah ini grade berapa, habis itu ini kami mau melakukan ini, obatnya ini, tujuannya untuk ini, kayak sabu bisa ular itu, ini untuk ini, itu semua dijelaskan. Tapi kalau habis sampai penyebab kematiannya itu pun kami di kertas ada kertas khusus format di mana atas nama siapa dinyatakan meninggal tanggal ini. Habis kami biasanya tulis tangan tambah karena setiap orang itu berbeda dia punya penyebab kematian. Jadi pakai tulis tangan penyebab kematiannya apa begitu. Tapi kalau untuk yang lain itu tadi kalau memang isi semua rekam medik kami jelaskan. Tapi untuk dalam bentuk tulisan mungkin kita harus kerjasama mungkin dengan permintaan dari kepolisian kah gitu. Selama ini biasanya begitu. Kepolisian punya surat permintaan bahwa ini mau lihat status dengan alasan apa gitu. Ada dugaan apa seperti itu. Kalau memang betul kami juga ada punya aturan juga ada itu dokter. Mengenai kalau macam permintaan rekam medik bisa kita lakukan, tapi melalui penetapan pengadilan. Itu. Dan kami biasa diminta oleh pengadilan, jadi kami juga tidak bisa keluarkan sembarang. Makanya kita kembali ke pasal 52 tadi, kan keluarga punya hak untuk meminta penjelasan. Meminta penjelasan, Bapak, bukan meminta dokumen. Bapak mereka ini datang ke sini meminta penjelasan itu. Tapi tidak dapat. Tidak, sebenarnya gini, harusnya Bapak dorong lapor di kepolisian bahwa ada dugaan gini, nanti kepolisian masukkan surat ke kami bahwa mau ada mau begini mau penyelidikan ulang, mau apa itu. Begini Ibu, kan ini mungkin Kak saya jelaskan sedikit ya. Yang kemarin kan keluarga ini kan mereka menduga. Nah, dugaan ini salah satu alat bukti yang harus menguat baru kita bisa kan punya dasar untuk kita bisa melapor ke polisi itu. Jadi kan kemarin memang dugaan secara fisik kasat mata itu kalau mereka yang sesuai keluarga itu pagutan ular itu minimal ada bekas. Ini yang bekas pagutan ular ini yang tidak ditemukan di tubuh Ipang. Kan dan kalau memang kita dipagut ular, saya beberapa kali ada orang di sekitar kita memang dipagut oleh ular itu. Bekasnya itu harus bengkak dan ada bintik darah lewat pori-pori itu ada di sekitaran pagutan ular itu. Dan itu tidak ada di tubuh Ipang. Itu dasar itulah yang keluarga mereka datang minta rekam medik untuk bisa melapor ke polisi. Ya sebenarnya cuman Bapak dong cuman lapor di polisi bahwa ini kami curiga ini. Jadi polisi mengeluarkan surat, nanti habis itu langsung diperiksa semua dokumennya sampai mau otopsi atau apa semua seperti itu. Jadi tidak sampai yang berbelit-belit begini, karena yang kami keluarkan itu secara garis besar saja untuk umum. Tapi kalau ada kecurigaan yang detail itu harus dengan suratnya itu. Sedangkan waktu pasien di rumah di UGD diterima saja langsung dijelaskan bahwa ini ada di kayak di tumit mata kaki ya itu ada bekas ini ada bekas gigitan ini ada tiga atau dua biasanya dua atau tiga ya ini biasanya jelasnya ini Bapak gini habis ini gini biasanya dokternya jelaskan. Tapi kalau macam mau minta tulisan tadi cuman itu saja bahwa harus ada laporan dulu begitu, laporan ke kepolisian kasih surat untuk penyelidikan selanjutnya seperti itu. Jadi selanjutnya itu yang dokumen-dokumen itu yang dilampirkan seperti itu. Berarti gini, mohon izin dokter, mungkin ibu dokter menjelaskan kepada keluarga dulu yang ada ini.
tentang dia ditemukan apa pada tubuhnya dia, supaya mereka ini dengan dasar itu mereka bisa melapor ke kami. Ini belum ada dugaan peristiwa pidana ya dokter, jadi kami belum bisa meminta kecuali dari keluarga ini memikir bahwa ini ada dugaan pidana, peristiwa pidana, baru keluarga melaporkan kepada kami lakukan penyelidikan gitu. Jadi gini Bapak, memangnya waktu laporan ke Bapak mereka itu harus sudah dilampirkan dengan dokumen, kan tidak tahu harus lapor cuma tulisan saja tuh bahwa ini kami curiga begini-begini. Akhirnya Bapak dong mengeluarkan surat untuk menyelidiki, jadi meminta dokumen dari rumah sakit untuk penyelidikan selanjutnya. Jadi awalnya kan cuma berupa laporan laporan dari keluarga saja kan, datang untuk ngomong bahwa kami curiga kami anak ini meninggal kami gini. Ini bagaimana? Akhirnya itu dirawat di mana kan pas Bapak tanya di rumah sakit. Akhirnya Bapak membuat surat permintaan ke rumah sakit, mohon dibuka dokumen pasien atas nama ini karena ada laporan dari keluarga dicurigai seperti ini gitu, seperti itu. Iya, benar seperti itu dokter. Tapi keluarga ini kan cuma hanya meminta supaya ada bahan mereka untuk melaporkan kepada kami, minta penjelasan ini sebenarnya mati karena apa, atau kemudian dengan bahan itu dia datang kepada kami dokter. Kami kalau belum ada peristiwa pidana kami tidak akan mungkin menerima laporan. Kalau kami seperti itu. Kalau ada penjelasan kepada keluarga bilang, oh ini kayaknya ada yang ini, ada kejanggalan ini. Dia datang lapor ke kami terima. Kalau macam saya belum ada peristiwa pidana, kami tidak akan mungkin bisa terima. Jadi peristiwa pidana itu bukan berupa laporan saja, tulisan saja bahwa ini kami curiga kempu anak begini. Tidak bisa. Lalu selanjutnya nanti kan ada laporan polisi, dokter. Nanti ada laporan polisi setelah keluarga memikir menduga bahwa ada kejanggalan pada kematian ini, baru keluarga laporan kepada kami. Mereka ini cuma hanya meminta saja. Ini kejadian penjelasannya bagaimana, kira-kira kematian apa, dia meninggal karena apa, ada kejanggalan tidak, baru mereka datang kepada kami, melaporkan dan ke laporan polisi, kami lakukan penyelidikan, seperti itu. Jadi kami punya penjelasan waktu itu kan bahwa ini kan digigit ular, gitu. Waktu terima pertama langsung dijelaskan seperti itu. Cuman waktu Bapak mau datang minta surat keterangan kematian untuk apa, baru Bapak omong bahwa ini kami ada curiga yang ini ada keracunan ya, omongnya bilang waktu itu atau apa, saya tidak tahu. Jadi kami mau minta ini resume pasien. Jadi kami bilang Bapak ini harus Bapak pergi lapor dulu ke kepolisian bahwa ini ada kejanggalan kamu curiga ini. Jadi dalam proses untuk menyelidiki yang Bapak curiga itu, polisi harus mengeluarkan surat untuk kasih ke kami biar dokumen semua bisa dilihat, seperti itu. Jadi kalau dari kemarin sampai dengan hari itu kita bertahan tentang bahwa itu tadi, bahwa Bapak berprinsip bahwa dokumen itu bisa keluar semua, bisa dikeluarkan oleh kami tanpa surat dari Bapak. Kami berprinsip bahwa tetap surat harus dari Bapak baru kami bisa kasih keluar. Nah menurut undang-undang tadi betul bahwa itu, tapi itu berupa penjelasan. Tapi kalau untuk tertulis apa semua memang harus ada bukti tertulis permintaan gitu. Permintaan pun dari pihak kepolisian atau dari pihak pengadilan, seperti itu. Berarti penjelasan yang dikategorikan di Undang-Undang 52 ini bukan permintaan dari pasien. Tidak, penjelasan itu penjelasan yang maksudnya kan ada penjelasan lisan, ada penjelasan tertulis. Yang dimaksudnya ada penjelasan lisan. Ini harus atas permintaan pasien, harus keluarga, karena yang tujuan dari semua ini kan melindungi kerahasiaan. Pasien punya status. Semua status penyakit atau apa semua itu harus dilindungi oleh negara. Tidak boleh. Terus jadi ini penjelasan ini masuk itu penjelasan lisan kami jelaskan. Boleh. Ini nanti saya panggil dokternya sekarang boleh. Tapi kan untuk kepentingan penyelidikan juga bisa biar panggil begini. Jadi pastinya seperti itu dokter. Panggil dokternya, jelaskan kepada keluarga supaya terus bekas mungkin kayak contohnya ada pagutan ular itu di bagian mana itu bisa dijelaskan. Supaya lebih jelas. Silakan jelaskan kepada keluarga.